warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في آيات أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Masjid Al-Huda yang insya Allah berkahi, alhamdulillah kita dapat berjumpa berkumpul dalam rangka pengajian Ahad subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kita berkumpul bersama di sini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia itu menjadi orang yang baik, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, dia akan Allah berikan anugerah berupa istiqomah duduk di majelis ilmu. Jadi sesuai dengan hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita semua ini masuk surga bukan karena amalnya, Pak. Kita ini masuk surga bukan karena sholat kita. Sholat kita kan haroream kene, masih kene kedah digebrik-gebrik, masih kene kedah nungguan komat. Kita ini masuk surga bukan karena sedekah kita. Sedekah kita masih dibarengi dengan segala sesuatu yang berbentuk ria, pengen dilihat orang lain, pengen dilihat kaya oleh orang lain. Kita ini masuk surga bukan karena umroh kita, bukan karena haji kita. Tujuh umroh, ibadah nama sekian persen, selfie na sekian puluh persen. Sanes teuing selfie, sakabeng tiasa selfie, tapi ulah seuting selfie daripada ibadah. Nah, hadirin jamaah pengajian subuh Ahad hari ini. Jadi ibadah kita ini tidak menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Katakan Rasulullah SAW, yang menjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah berkat rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk di majelis ilmu adalah cara kita, metode kita mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yufaqihu fiddin, Allah berikan istiqomah duduk di majelis ilmu. Duduk ya bukan ngertinya, duduknya bukan ngertinya. Meskipun ibu ngabandungana bari tunduh bari hoream saya tuh si ustad teh cenanya ngebojek we cenah. Kali gue di majelis ilmu bari nunutan bari haroream ngerti teu ngerti, mau ngerti atau tidak mengerti itu adalah upaya kita dalam rangka mengetuk pintu rahmatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mudah-mudahan menuntun kita, membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khutira ala qalbin basyariyyin, surga yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya. Ibu pami jalan-jalan ke Pangandaran, aduh indah pisan. Apakah ini surga? Bukan.
Al-Quran sering menggambarkan surga itu curcor walungan di dia, terus kemudian banyak pohon-pohon dan lain sebagainya. Amang jalan-jalan ke Cibodas, jalan-jalan ke Lembang. Apakah ini surga? Bukan. La ainun ro'at wala udhunun sami'at. Ibu bapak pernah ngupingkeun sesuatu anu indah, anu enakeun, anu halimpu. Apakah ini surga? Bukan. Wala khutira ala qalbin basyariyin, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun juga, saking indahnya, saking luar biasa. Maka dari itu duduk kita di majelis ilmu sekali lagi bahwa dalam rangka mengetuk pintu rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan karunia Allah tidak pernah bisa terhitung, tidak pernah bisa dihitung oleh siapapun, terutama nikmat hidayah. Nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kita masih kena diberikan usia, masih diberikan umur, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatannya itu harus digunakan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pergi berjamaah di masjid. Wah, ini penting sekali. Gimana tanda pentingnya sholat berjamaah di masjid? Kangjeng Nabi itu sempat bendu, sempat agak marah kepada sahabatnya. Ini berjamaahnya kok sulit katanya. Jadi Kangjeng Nabi itu marah itu gimana? Hai sahabat sekalian, kumpulkan kayu bakar, bakar rumah orang-orang, rumah para lelaki yang sholat fardunya di rumah. Itu saking pentingnya sholat berjamaah. Maka dari itu kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih ini. Dipilih ini ada 100 orang mungkin ya. 100 orang atau lebih. Itu berapa ribu orang yang tidur di rumahnya masing-masing. Ini kita ini orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka hal itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan thumma innahum in arafu ni'matan dhannu anna syukra 'alaiha ay yaqula bilisanihi alhamdulillah asyukru lillah. Banyak orang yang menyadari bahwa saya ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya ini diberikan sehat oleh Allah. Saya diberikan istri yang cantik dan salehah oleh Allah. Saya diberikan karunia anak-anak yang saleh, yang pintar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwa cara bersyukur atas nikmat karunia itu adalah mengatakan alhamdulillah, asyukru lillah. Kata Imam Ghazali, walam ya'rifu anna ma'na syukri ay yasta'mila ni'mata fi itmamil hikmah allati uridat biha wa hiya ta'atullah azza wa jalla. Tetapi banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang tidak tahu bahwa makna syukur yang sebenarnya adalah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka mencari hikmah apa di balik Allah memberikan nikmat karunia tersebut. Allah memberikan nikmat karunia berupa mata yang sehat, mata yang masih awas meskipun masih ngangge kacamata. Allah memberikan karunia berupa otak yang cerdas meskipun sok poho-poho. Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang masih utuh, nikmat-nikmat yang banyak sekali, luar biasa sekali. Maka gunakan nikmat-nikmat tersebut ayyastamilan ni'mah fi itmamil hikmah allati uridat biha, itu menggunakan nikmat di balik Allah kehendaknya apa untuk nikmat itu tersebut, wahya ta'atullahi azza wa jalla, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Emang kenapa kita harus bersyukur atas nikmat? Ya, setidaknya ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi asyadid.
Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan nambah nikmat karunia. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita kufur atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka siksaku sangat pedih sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, bahwa kita nih misalnya diberikan hadiah oleh Ustaz nih Kang, saya kasih hadiah berupa pulpen yang bagus. Pulpen ini saya beli dari Singapura. Kata si Akang itu kalau pulpen itu digunakan sebaik-baiknya terus dibeja-beja ke batur. Ini pulpen hadiah dari Ustadz. Ustadz ini hadiahnya dari Singapura langsung. Pulpen itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Pulpen itu sesuatu yang berharga dan lain sebagainya. Itu si Ustadz bahagia nggak? Senang pasti. Senang. Nanti ketemu lagi besoknya dikasih pulpen yang lain. Dikasih nikmat yang lain. Dikasih hadiah yang lain, betul ya? Beda lagi kalau pulpennya itu dikasih sama Ustadz. Pulpennya dikemana-manakan, digunakan, dibiarkan kering, bahkan leungit tepugu-pugu. Baru si Ustadz itu numasihan deh, numasihan pulpen itu baru nyeri hati. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Allah ini maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Salah satu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sombong ya. Takabur. Jadi takabur itu tidak boleh dimiliki oleh manusia. Yang hanya boleh memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Takabur itu konsekuensinya adalah cemburu. Allah itu maha pencemburu. Jadi ketika Allah memberikan karunia, nikmat kepada seorang hamba, kemudian si hamba itu mau pohokeun, ngamomorekeun, tidak mengambil manfaat yang baik dari semua karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Jadi hikmah yang pertama dari bersyukur yang pertama adalah Allah akan nambah karunia kepada kita semua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah dirinya sendiri. Ini ayat ini banyak dipelintir oleh mungkin ada motivator atau apa ya. Dulu mau musim MLM ya, multi level marketing. Suka menggunakan ayat ini untuk memotivasi membernya, untuk memotivasi membernya. Ayo kerja, yang semangat. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Padahal ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang menafsirkan begitu. Tidak ada yang menafsirkan, yang menerjemahkan begitu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Nggak ada. Kita ini nggak ada kekuatan untuk merubah nasib. Kita ini nggak ada kemampuan untuk merubah nasib. Yang bisa merubah nasib hanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerangkan ayat ini? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nikmat suatu kaum. Bapak kenging nikmat kesehatan, Ibu kenging nikmat suami caroge anu ganteng, anu gagah, daekan gawena, seueur ajisna, seueur istrina. Salahnya. Diberikan nikmat yang luar biasa, ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah nikmat tersebut. Apakah mereka itu masih layak mendapatkan nikmat tersebut atau tidak? Begitu ya? Berbeda dengan tadi. Beda tidak, Pak? Jadi kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak, nikmat kesehatan, sehingga Allah mempertimbangkan apakah dengan amal ibadah dia masih layak untuk mendapatkan nikmat tersebut atau tidak. Kita diberikan karunia berupa keluarga yang sakinah, diberikan nikmat berupa keluarga yang sakinah, anak yang saleh, anak yang berprestasi. Tetapi kita berbuat zalim kepada orang lain. Kita mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Kita mengatakan sesuatu yang bukan haknya, apakah kita masih layak diberikan keluarga yang enak gitu ya? Keluarga yang sakinah. Ingat Bapak, ingat Ibu, ini sebagai ibrah bagi kita semua tuh. Sempat viral ya, sempat viral ada orang yang dari pajak gitu ya. Pajak terus kemudian punya anak menganiaya seseorang. Terus kemudian apa yang terjadi? Ternyata yang diulik bukan kasus penganiayaannya saja, yang diulik dari mana dia harta, dari mana dia kekayaan, habis dia. Kekayaan yang ditumpuk-tumpuk, kekayaan yang luar biasa, karir yang luar biasa dijaga, hancur seketika oleh keturunan. Nauzubillahi min dzalik. Ada bahkan aparat begitu ya. Ada aparat yang karena keluarga tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan kedudukan, kekayaan, kejayaan, kesempurnaan kepada siapapun yang dia kehendaki, tapi Allah juga yang berkehendak. Allah mencabut yang tadinya dia berpangkat jenderal, dia berpangkat eselon berapa, tiba-tiba dia jatuh. Allah berkehendak menjatuhkannya. Maka dari itu, maka kita ini tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya bagaimana caranya? Yang pertama adalah asyukru bil qalbi. Apa cina Ibu? Ditaras deh supaya ngabenten kan nurutan dengan unta Bu. Asyukru bil qalbi, yang pertama adalah syukur dengan hati rela, hati ikhlas, hati lapang. Itu adalah tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Korun, tahu semua kisah Korun ya. Sampai sekarang ada harta karunnya. Jadi menuju macul di sawah, tiba-tiba ayah bongkahan masa harta karun. Padahal karun di mana? Gitu ya. Dulu Korun itu sangat kaya raya sekali. Tanda dia kaya itu kunci pintunya aja harus diangkut oleh puluhan orang. Kunci pintunya saja. Itu kelakuan Korun itu kalau mau jalan-jalan belusukan begitu. Tapi bukan belusukan, dia kan bukan pimpinan politik ya. Dia kalau jalan-jalan diiringi tidak kurang oleh 4.000 pengiring. 4.000 pengiring. Jadi bring dia memamerkan kekayaan dan luar biasa sekali. Itu Korun itu masih sepupuan sama Sayyidina Musa alaihi wassalam. Suatu ketika Musa alaihi wassalam meminta zakat kepada Korun. Hei Korun, ayo keluarkan zakatnya. Kamu ini sudah sangat kaya raya sekali. Ayo keluarkan zakatnya. Apa kata Korun? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Korun, ini semua karunia ini saya yang usaha sendiri. Saya disuk-suk si dung-dung gitu ya. Suku dijadikan sampean, hulu dijadikan sirah begitu ya. Usaha isuk-isuk bikin kasar, ini adalah usaha diri saya sendiri. Kekayaan yang saya dapatkan adalah usaha karunia saya sendiri. Ini kalimat yang berbahaya nih Pak. Ini kita punya anak lolos di perguruan tinggi ternama. Anak Pak itu dah lolos di ITB, dah rajin atau apalkan terus. Tidak ada nama Allah disebut oleh dia. Nah itulah orang yang kufur nikmat itu kayak gitu. Merasa bahwa dia berprestasi adalah usaha dirinya sendiri. Tidak ada nama Allah di situ. Padahal yang membuat dia berprestasi hanya Allah Subhanahu wa taala. Usaha dia hanya wasilah saja. Bahkan Buya dari Sumedang itu mengatakan ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Menyebut campur tangan Allah pun enggak boleh. Semua ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nyebut campur tangan aja nggak boleh. Seolah-olah kita berperan. Nggak ada. Kita hanya sebagai wasilah. Kita hanya sebagai lantaran. Kita hanya berusaha saja. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Nyebut campur tangan Allah saja tidak boleh. Nyebut kata Buya Muhyiddin Al-Manafi itu ya. Nyebut campur tangan Allah saja tidak boleh, seolah-olah kita mendapatkan kesuksesan ini campur tangan Allah. Bukan, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Bapak Ibu sekalian, dulu ketika ngariung begini Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi wassalam
Berkumpul nih. Kita ini mau menyambut Ratu Balkis. Ratu Balkis ini luar biasa, ratu yang sangat adil, bijaksana, tapi nyembah matahari. Ini ada perdebatan apakah nyembah matahari atau menyembah api. Pokoknya yang berbentuk cahaya-cahaya begitu. Kita ini akan menyebut Ratu Balkis. Nah, kesukaan Ratu Balkis itu adalah duduk di singgasananya. Kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kamu sekalian yang siap mendatangkan singgasananya Ratu Balkis persis seperti aslinya? Itu ada jin ibrit. Jin ibrit, wahai baginda Sulaiman, saya siap untuk menghadirkan singgasana Ratu Balkis. Kapan kamu datang paling cepat? Kamu bisa mendatangkan paling cepat kapan? Kata jin ifrit, nanti malam sebelum Anda bangun sudah ada singgasananya. Begitu. Kata siapa? Kata jin ifrit. Nabi Sulaiman kagum tuh, kamu hebat. Luar biasa kamu. Luar biasa bisa mendatangkan secepat itu. Padahal jauh sekali. Kata jin ifrit, saya ini masalah yang ginian lah, cetek lah. Ini bagian saya lah. Gitu. Nabi Sulaiman yang tadinya bangga dengan jin itu, jadi ilfil dia. Jadi ilfil itu namanya bahasa Garutnya non. Ustaz siapa? Ilfil jadi mau nih sombong amat begitu ya. Cik si Mandra mah sombong amatnya. Gitu ya. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman ini menunggu-nunggu siapa nih. Akhirnya ditanya, siapa yang bisa lebih cepat dari Jennifer ini kelamaan nih? Jennifer kelamaan. Ada seseorang ulama ahli juhud, ahli juhud, wahai baginda Sulaiman, saya mampu insya Allah mendatangkan singgasana Ratu Balkis sekejap mata engkau. Wow, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya singgasana Ratu Balkis ada sebelum Ratu Balkis ada. Sekejap mata beneran. Ini luar biasa sekali. Maka dari itu apapun yang terjadi pada diri kita semuanya kembalikan kepada Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang kita dapatkan, apapun karunia yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, syukur dengan apa, Bu? Syukur dengan hati. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya setelah wiridan alhamdulillah, 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 dipuji sama orang lain, meni saleh putrana, meni gelis, meni pinter, alhamdulillah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menepuk dada, anak saha atau ya mah. Turunan di bapak anak pisan ya mah biasa bapak anak gitunya. Lamun anaknya hebat, kalau anaknya bagus turunan di bapak anak. Lamun anaknya rada bangor dasar sih turunan inung nak. Gitu ya. Oke, jadi semua nikmat dikarunia dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apapun nikmat karunia sebut bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi dikasih pulpen sama Ustaz, dibeja-beja ke jemaah. Nih saya dapat pulpen dari Ustaz nih. Gitu ya. Dapat pulpen dari Ustaz nih. Dibeja-beja salmur apalin. Gitu ya. Dia bahagia tuh, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah syukur bil arkan. Syukur dengan amal perbuatan. Ini sesuai dengan kalamnya Al-Ghazali tadi. Walam ya'rifu anna ma'na syukri ayyastamila ni'mata fi itmamil hikmah allati uridat biha wa hiya ta'atullah azza wa jalla. Jadi syukur selanjutnya adalah syukur dengan amal perbuatan. Melaksanakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Yang ini dikatakan secara sederhana itu takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirillahi
wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Ini kalau di orang bahasa Arab ini diteliti ya. Melaksanakan itu kan fi'lu bahasa Arabnya apa ya? Melaksanakan itu adalah fi'lu bahasa Arabnya. Kok ini bahasanya imtisalu? Kok ini adalah bahasanya imtisalu? Imtisalu itu melaksanakan sesuatu dengan sengaja. Dengan sengaja maksudnya apa? Melaksanakan sesuatu, hatinya ikut melaksanakan. Ketika kita melaksanakan sholat, hati ikut sholat. Ini ketika melaksanakan sholat, tapi tadi nenyangan jarum teu kapanggih keur sholat kadang-kadang kapanggih. Karek takbir dari dompet di mana karek takbir dompet kapanggih. Orang nuju sholat pagawean di kantor can anggeus dianggeuskeun nuju sholat. Kita lagi sholat hate di kebon. Kita lagi sholat mikiran salah kita balik-balik. Nuju sholat mikiran pamajikan kunaon nemalan wae. Kunaon pamajikan teu patuh wae dan seterusnya nuju sholat itu. Tidak konsentrasi, yang disebut imtithalu awamirillahi, melaksanakan perintah Allah dengan sengaja, Ini pas waktu pengajian kayak gini Pak, ada namanya Syekh Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini adalah imam yang menjadi rujukan umat Islam, banyak umat Islam terutama di Indonesia. Syekh Fudail bin Iyad ini gurunya Imam Syafi'i. Al-Imam Syekh Fudail bin Iyad, saya ingin bertanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian. Allah adalah zat yang telah menciptakan kehidupan supaya menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Syekh Fudail bin Iyad, saya ingin bertanya, amal terbaik itu apa? Ahsanu amala itu apa artinya? Syekh Fudail bin Iyad lantas menjawab, "Hei fulan, wahai santri saya, yang disebut amal terbaik adalah innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal." Amal perbuatan jika dilaksanakan dengan ikhlas tapi tidak benar tata caranya, lam yuqbal, tidak diterima. Bapak sholat subuh, wah sholat subuh saya masuk semangat kayaknya harus syukur kayaknya maunya 2 rakaat saya merek genep rakaat gitu ya. Sholat zuhur, asar zuhur makan harus capai diskon nanti jadi 2 rakaat. Sholat asar kan balik gawe diskon nanti jadi 1 rakaat setengah misalnya gitu ya. Tapi hatina ikhlas diterima tak? Tidak diterima. Maka suka ada jebakan gitu ya. Ngapain berjilbab kalau hatinya busuk, kalau akhlaknya jelek. Itu jebakan Batman, jebakan syaitan itu. Itu hati yang bersih, akhlak yang mulia, dua-duanya perintah Allah, laksanakan dua-duanya. Kalau baru bisa melaksanakan menutup aurat, berarti perintah Allah baru dilaksanakan satu, nuhiji deui usahakeun. Jangan malah meninggalkan menutup aurat demi apa tadi? Hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu jebakan syaitan begitu, cara rata-rata begitu. Ngapain tuh pakai hijab? Ngapain kamu sholat? Tetapi hidupnya ngomongin orang terus gitu ya. Ngomongin orang haram, ngalaksanakan sholat wajib. Sholat wajib ngomongin orang tinggalkan. Jangan malah meninggalkan sholat gara-gara merasa saya ini hatinya masih kotor, gitu ya. Nggak boleh, itu jebakan syaitan begitu Ibu. Jebakan syaitan begitu. Pokoknya datang berjamaah ke masjid, ngomongin orangnya ditinggalkan, diupayakan, diusahakan tiap harinya. Hadirin yang berbahagia, Al-Imam Syekh Fudail bin Iyad mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal perbuatan jika dilaksanakan ikhlas tapi tidak benar caranya, lam yuqbal, tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal perbuatan benar tata caranya tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima. Tidak
tidak diterima. Kita lagi ngapelin kepada calon istri habis di khitbah. Kemudian kebenaran waktunya sholat berjamaah zuhur. Ini calon mantu baru dijadikan imam. Untung pas zuhur jadi daeknya imaman. Untung pas sholat zuhur jadi daeknya imaman. Oke, daeknya imaman. Allahu Akbar. Pas waktunya rukunya dilamain, santai dulu. Belakang ada calon mertua. Santai dulu, ditahan. Biasanya makan jika ayam macokan pare gitu ya, cepet. Nah, ini ada calon mertua di belakang nih, tahan. Di belakang, tahan. Cukup. Sami Allah, wa liman hamidah. Langsung sujud. Allahu Akbar. Tahan. Jangan dulu diangkat. Di belakang ada calon mertua. Nah, ini enggak ada Allah di situ. Enggak ada Allah di situ, yang ada adalah calon mertua. Tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal perbuatan benar tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal perbuatannya itu khalis shawab. Fal khalisu ayyakuna lillah was shawabu ayyakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah amal perbuatan sesuai dengan ajaran tuntunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian salat seperti kalian lihat bagaimana saya salat. Yang disebut khalis adalah ayyakuna lillah. Yang disebut ikhlas adalah amal perbuatan hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kan kita syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Apalagi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini syahadat ada dua, Pak. Syahadat ada dua. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada zat yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk artian dari kholisan. Memurnikan hati, memurnikan akidah, hanya ada Allah di dalam hati, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dalam sholat tidak memikirkan yang lain, itu adalah kholisan. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beriman kepada Rasulullah dan seterusnya. Laksanakan semua perintah Allah. Laksanakan semua yang Allah perintahkan, jauhi semua yang Allah larang sesuai dengan tuntunan ajaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, pamingaku iman ke Allah, pamingaku Islam di dalam hatina, tetapi sholatna masih kene hararese, maka syahadatna nambah hiji. Saya ulangi. Ibu, pamingaku iman ke Allah. Pan di KTP atas Islamnya hese ngahapusna. Ngomekeun KTP kan hararesenya. Ngaku iman ka Gusti Allah. Ngaku iman ka Gusti Allah. Laksanakan semua perintah Allah sesuai dengan tuntunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamingaku beriman ka Gusti Allah, hese sedekah, hese puasa, hese segala rupana, maka syahadatan name hiji. Syahadatan name hiji, maka ibadah. Tapi ibadah wae sakapeng kedah amang ya Bu. Sakapeng kedah amang. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Surat apa Bu? Surat Al-Mulk ya. Allah telah menciptakan untuk kalian muka bumi ini zalulan mudah. Famshu fi manakibiha, maka menyebarlah di seluruh penjuru dunia ya. Untuk seluruh penjuru dunia ke jalan-jalan, tuh jalan tiap minggu banyak.
tiap minggu amang diajak amang pagah dewa jote ajak amang apa di cepengan sing pagah tangana mete serdeng jajan gitu ya ajak jalan-jalan famshu fi manakibiha menyebarlah jalan-jalan gak apa-apa para nabi itu sukanya jalan-jalan belusukan jalan-jalan itu adalah perintah dari Allah SWT jalan-jalan terus silaturahmi maka diantara salah satu sunnahnya salat Idul Fitri adalah ibu datang di jalan kaditu keluar di jalan kaditu intinya apa silaturahmi saya itu sanes Idul Fitri unggul semua saat berjamaah datang ke dia uina jalan kaditu supaya apa kakurili kasihlah tuh rahmian gitu ya famshu fi mana kibiha dalil jalan-jalan ke penaknya bu surat apa bu surat Al-Mulk wa kulu mir rizqihi makan dari rizkinya Allah wisata kuliner di Bandung ciri khasna Batagor engal tuang Batagor nasing seueur di Bandung ciri khasna empe di mana ya di Palembang tuang empe nah Palembang nama ulah dituang tuang pempek makan dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala walaihin nusyur kepada Allah lah kita kembali maka Bapak kabojo teh ulah pelit ulah apa Bu ulah pelit kabojo teh pami bojo hoyong acuk peserkeun acukna pami aya mah ulah hararese wios si ibu mah maleun we baju eta geus sabaraha dina lemari kitu bae meulikeun ngadu acis nama itu ya nu ngalancarkeun rezeki bapak-bapak teh tah pager ka istri pami istri hoyong jalan-jalan ajak jalan-jalan semampuna bapak atuh abdi teh hoyong ka Masjid Al Jabar anterkeun ka Al Jabar Bapak abdi hoyong ka Sumarekon anterkeun ka Sumarekon teunah naon jalan-jalan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur jalan-jalan bae jalan-jalan ibu-ibu jajan begitu ya itu emang begitu nalurinya istri begitu Bapak abi mah hoyong ngabaso tempat baso teh anu ciri khasna naon bedana rasana naon padahal cek salakina sarua wae rasa baso mah dinu jauh dinu deket ge tapi demi menyenangkan istri antarkeun inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-salah wal sadaqah yukaffiruha al-hamu fi talabil ma'isyah banyak dosa yang tidak diampuni oleh salat, tidak diampuni oleh zakat, bahkan tidak diampuni oleh haji sekalipun kata Rasulullah SAW. Diampuni dengan alhammu fi talabil ma'isyah. Usaha dalam rangka mencari ma'isyah, dalam rangka membahagiakan istri, membahagiakan anak, membahagiakan keluarga. Jadi jangan ragu-ragu, gak apa-apa Pak, sedekah ke istri. Sedekah ke istri. Sebaliknya kumaha ibu-ibu hari bapak-bapak nana tuh karesepna urusan biologis tuh bapak-bapak mah. Jadi pami bapak-bapak terus ayah kahoyong leres tuh Pak. Ya dipang sampaikan ku abdi ya. Pami ayah urusan biologis, suami ayah kahoyong ulah dihese-hese. Itu adalah dalam rangka upaya penyemangat sok haroream coba lamun urusan biologis di hese-hese ku pamajikan erek gawe ge haroream urusan biologis terus tuh Pak jadi kena saling pengertian saling ngerti ibu-ibu keresepna jajan yang belanja pangmelikan jajan belanja bapak-bapak salah satu nah keresepna urusan biologis ulah dihese ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo orang simpulkan nah hiji syukur dengan kolbu dengan hati. Kolbu ya bukan kalbu. Kalbu mah anjing. Kalbu mah anjing. Jadi yang pertama syukur dengan hati. Tapi terus di KBBI kayaknya kalbu itu jadi hatinya. Terus di KBBI kan kalbu sanes kolbu di KBBI nama. Biasa urusan bahasa ya. Yang pertama syukur dengan hati-hati rela ikhlas mengembalikan semua nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syukur dengan apa Bu? Dengan lisan, dengan lidahnya senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada salah satu sahabat Nabi, mantan sahabat Nabi namanya Sa'labah. Namanya apa? Sa'labah ketika sholat berjamaah likum-likum gajeleng mau wiridan lah makanya saya di Masjid Al-Huda
berjamaah, habis berjamaah wirid naga diberjamaahkeun. Sababna apa itu diberjamaahkeun ngahulang na teh. Ngalamun teu pupuna dibacakeun. Setidaknya pami diberjamaahkeun mah jamaahna ngiring baca, ngiring naon dibacakeun ku imam, ngiring anu dibacakeun ku imam. Ada hadis sahih dari Kanjeng Rasulullah SAW ketika Kanjeng Nabi wirid itu kedengaran sampai keluar masjid. Saking kerasnya. Jadi yang wiridnya lalaunan aya dalilna, yang wirid haharewosan aya dalilna, anu wiridna tarik oga aya dalilna, anu kirang bagus mah nyaeta abis salat henteu wiridan heula. Ada salabah kata Kang Nabi, ini salabah kok kenapa sih? Habis berjamaah pulang. Tapi untungnya berjamaah kan ya. Berjamaah pulang. Ini sholatnya kayak sholat orang munafik. Kata sahabat, sholat munafik itu kayak bagaimana Kanjeng Rasul? Sholat munafik itu kayak gitu, habis sholat pulang. Enggak wirid dulu. Akhirnya dipanggil Salabah, "Hei Rasulullah, saya ini pulang ini karena baju yang saya pakai ditunggu sama istri saya di rumah. Enggak punya mukena istri saya, saking miskinnya maka orang mau ulah kufur nih waktu zaman aya nu muni hararese segala rupa ge hararese kumaha mukena pokok apa setel wae mah nya. Terus teh ulah kufur nikmat baheula mah abdi hayang ninyu sarimi teh ni hararese kada hiji teh kada kuobatan. Aya nu sarimi rek moal poe kitu nyeri beuteung wadai ge bisa nya nya banyak. Walau mah ngagoreng endog teh hiji ku tiluan, Pak. Ayeuna budak baru goreng endog hiji, diudak-udak hayang makan deh. Jadi selama ini nikmat kita itu terus bertambah, jangan sampai kufur nikmat. Kata Sa'labah, besoknya datang Kanjeng Nabi, "Hei ya Rasulullah, saya ini sudah enggak sabar nih. Saya ini sudah tidak sabar, tidak kuat, miskin. Ya Rasulullah, doakan saya. Doakan saya supaya saya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kaya, janda-janda akan saya santuni. Orang-orang miskin akan saya santuni, diurus ku saya para fakir miskin, para anak yatim diurus ku saya." Kata Kang Yunus, alaba ente teu hera ente. Saya kaya apa miskin? Malu Salabah balik lagi. Besoknya datang, "Ya Rasul, doakan saya. Saya enggak kuat tuh. Nah, rewas gitu jika nginjem duitnya. Saya enggak kuat, doakan saya. Akhirnya 3 kali datang. Akhirnya Salabah diberikan karunia oleh Allah 2 ekor kambing, 2 ekor domba, hamil 2 nana, teuing saha bapana. Hamil 2. Besokna ngajuru. Terus ngajuru. Akhirnya nu tadina Salabah salat berjamaah, akhirnya teh daek berjamaah. Ukur jumaahan unggul datangna. Akhirnya kekayaannya banyak sekali, pindah dengan dombanya Salabah pindah ke kota anu leuwih lapang. Akhirnya Salabah diminta zakat oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Kayak korun tadi. Ambil tuh zakat dari Salabah. Kata Salabah apa? Ini kok Nabi kok minta upeti. Padahal Nabi minta zakat. Salabah lupa akan janjinya. Saya bacakan ayatnya surat At-Taubah ya. Wa minhum man 'ahadallaha min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara mereka ada yang berjanji ketika Allah berikan karunia kepada saya akan jadi ahli sedekah. Namun saya benghar, saya bahkan jadi ahli sedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Tetapi ketika dia diberikan karunia oleh Allah, diberikan kekayaan yang dia inginkan, dia lupa akan janjinya. Mudah-mudahan caleg-caleg mantu lupanya. Ente Pak, ya Ustaz siap ya. ente arilah, saya akan bangun jembatan. Punten pacaleg di dia mah teu aya walungan. Saya akan bangun jeung walungan-walunganna saking ngawadul-wadulna gitu. Begitu ya. Wa minhum man ahadallaha min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Lupa akan janjinya. Akhirnya Salabah. Setelah mendengar ayat ini Salabah jadi mau zakat. Ya Rasul, terima zakat saya. Rasul gak mau nerima.
Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul wafat datang ke Abu Bakar, Abu Bakar terima zakat saya. Rasul kamu nerima, ngapain saya nerima zakat dari ente? Abu Bakar wafat diganti Sayyidina Umar, datang ke Sayyidina Umar. Abu Bakar sama kanjeng Nabi kamu nerima. Mana mungkin saya mau menerima? Sayyidina Utsman. Jadi khalifah datang ke Sayyidina Utsman, akhirnya dia mati. Ta'labah mati dalam rangka kufur dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan. Jadi kesimpulannya syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan yang terakhir adalah syukur dengan amal perbuatan. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal azizul hakim al-barru al-karim tawwabur rahim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi